Udah hampir 3 tahun sejak resmi rilis pada tahun 2021 lalu, bikin gue ngerasa iPhone 13 ini adalah iPhone yang paling layak dibeli di pertengahan tahun 2024 ini. Selamat datang di channel Heidi Dot dan simak sampai habis pembahasan tentang iPhone 13 ini. Alasan paling utama iPhone 13 adalah spek minimum yang paling layak dibeli saat ini adalah karena upgrade dari iPhone 12 ke 13 itu cukup banyak. Sementara dari iPhone 13 ke 14 nggak terlalu signifikan. Dengan perbandingan tersebut, lalu diperhitungkan dengan budget yang mepet, maka iPhone 13 adalah pilihan minimal terbaik saat ini. Ini adalah iPhone 13 regular dengan kapasitas tertinggi yaitu 512 GB yang gue beli dengan harga 10.800.000 aja. Kondisinya masih kayak baru, full set original, mulus banget, bahkan bekas green pillnya pun masih ada. Battery health-nya 100%, ini kalau nggak ditembak ya. Minusnya cuman udah nggak ada garansinya aja. Ya, I took my own risk lah. Dan ini unit Indonesia ya, dengan model number PE/E. Bayangin, dari harga awal 21.199.000. Sekarang turun setengah harga, tapi ini yang second. Kalau kalian mau beli yang baru dan masih bergaransi, kalian bisa dapat dengan harga 13.499.000 dengan storage capacity yang sama. Dan ini pengalaman pemakaian gue memakai iPhone 13 selama kurang lebih 2 minggu. Perlu diingat kalau pemakaian gue ini sangat reguler ya. Lebih banyak dipakai buat foto-foto, bikin video, nonton YouTube, dan scrolling sosmed. Buat ngegame adalah tipis-tipis, tapi mainin game yang di-develop sama kantor gue aja. Karena emang salah satu tujuan gue balik lagi ke iPhone ya buat ngetes game yang gue bikin. Secara dimensi iPhone 13 reguler ini pas banget di tangan gue. Beratnya cuma 173 gram, layarnya 6,1 inch OLED Super Retina XDR dengan kepadatan pixel 460 ppi dengan range color P3 yang sangat luas dan ada haptic feedbacknya. Brightnessnya sampai dengan 1200 nits. Dipakai di luar ruangan nggak ada masalah buat gue. Notch-nya juga udah lebih kecil dari generasi sebelumnya yaitu iPhone 12 ke bawah. Jadi lumayan banget buat ngurangin konten yang ketutup pas lagi nonton video. Bodinya terbuat dari aluminium dan feel gripnya ini enak banget dibanding iPhone 12 karena detail sisinya sekarang udah nggak tajam-tajam lagi. Ya meskipun pada akhirnya gue tetaplah tim pakai casing. Kita pindah ke bagian belakang. Ada hal yang baru bikin gue ngeh kalau ring kamera varian regular ini kayaknya nggak terlalu menonjol dibanding varian yang Pro. Jadi lebih worry free dari mengganjal pas ditaruh di atas meja. Juga bisa dipakein casing yang slim nih. Another reason gue balik lagi ke iPhone ya salah satunya karena iOS. Buat gue masih lebih nyaman dan aman buat pakai mobile banking. Posisi sekarang udah gue upgrade ke iOS 17.5. Dapat fitur menarik, salah satunya adalah standby mode yang kalau kita lagi wireless charging dengan posisi landscape itu ada tampilan kayak jamnya kayak gini, unik banget. Prosesor chip Bionic A15 ini masih sangat powerful ya di tahun 2024 ini. Buat ngejalanin aplikasi berat kayak editing video dan lain-lain itu tetap smooth. Meski tandeman RAM-nya ini masih 4GB aja. Bahkan iPhone 14 reguler dan Plus itu masih pakai prosesor yang sama dengan iPhone 13 ini. Karena emang kemampuannya sengebut itu guys. 2 minggu pengalaman pakai, gue nggak ngerasa iPhone ini nge-lag buat pindah-pindah aplikasi. Scroll sana sini, konten, dan lain-lain itu nyaman banget. Hal ini balik lagi karena kestabilan iOS dan prosesornya ini yang kawin banget. Nah, karena iPhone 14 pun masih pakai prosesor yang sama, kemungkinan iPhone 13 ini juga bakal dapat upgrade iOS yang lebih panjang. Jadi masih bisa tarik nafas lega lah beberapa tahun ke depan sambil kita nabung lagi. Ya, itu pun kalau Apple berbaik hati ya. Selama pakai, gue sih nggak ngerasain overheat pada iPhone 13 ini. Kecuali ketika gue ngecas secara wireless dengan posisi yang kurang bener. Yang gue sayangkan dari iPhone 13 ini adalah baterainya yang nggak bisa bertahan seharian banget. Coba ya, Apple kalau bikin iPhone tuh jangan pelit-pelit banget sama baterai. For your information, kapasitas baterai iPhone 13 ini adalah 3240 mAh. Coba kalau dibikin 4200 gitu. Udah pasti bakalan nyaman banget nih HP. Dipakai seharian tanpa harus repot bawa powerbank kemana-mana. Jadi ngurangin anxiety kita gitu. Buat wireless chargingnya ini maksimal 15 watt dengan syarat minimal iOS 17.2 ya. iPhone 13 reguler punya kelebihan, yaitu warnanya lebih banyak ketimbang yang versi Pro. Nah, gue kan dapet yang blue nih. Gue bersyukur banget karena emang warna blue ini
ini favorit gue. Plus gue dapet ruang penyimpanan yang lega banget, jadi cocok banget lah. Kelebihan lainnya yang gue rasain banget sehari-hari ya dengan adanya MagSafe. Ternyata ketika kita pakai, fungsinya ini banyak banget. Mulai dari ngemudahin kita pas lagi selfie, sampai fungsinya ini buat nempelin segudang aksesoris. Meskipun ada resiko gue harus bawa powerbank kemana-mana, minimal gue nggak harus ribet sama yang namanya kabel di tangan. Nah, sekarang gue mau bahas kameranya ya. Kita ini nggak bisa ngelak kalau stereotype orang beli iPhone itu karena kameranya bagus, karena story Instagramnya halus lah, videonya stabil lah, warna fotonya natural lah, macem-macem alasannya. Kalau kita beli iPhone 13 ini, kita dapat 3 buah kamera, satu di depan dan 2-nya lagi di belakang. Semuanya sama, 12 megapiksel dan semuanya bisa ngerekam video up to 4K 60 fps. Yang bikin beda adalah sensor dan lensanya. Kamera depan punya aperture f2.2 dan lensa 23 mm, bisa nangkep cukup banyak objek dalam satu frame. Kalau kurang luas, kita bisa sedikit zoom in kayak gini. Ini berguna sih buat kita kalau lagi selfie barengan atau kita pengen liatin environment yang lebih luas. Nah, kalau kamera utamanya punya lensa 26 mm dan aperture f1.6. HDR-nya, cakep banget buat nangkep foto-foto pemandangan. Apalagi pas kondisi langit cerah. Buat kondisi low light atau foto malam di malam hari juga oke detailnya. Cuman nih fokus distance-nya rada jauh, sekitar 15 cm dari objek. Jadi kalau kita foto terlalu dekat itu malah jadi blur. Respon fotonya juga cukup cepat. Nah, kamera utamanya ini punya sensor shift OIS yang bikin hasil video dan foto tetap bagus, mengurangi blur akibat goyangan-goyangan kecil dari tangan tremor. Dan tentu aja khususnya buat video, stability-nya ini jadi makin bagus. Dan sensor ini nggak ada di iPhone 12 ke bawah. Dan inilah salah satu alasan kenapa minimal beli iPhone 13. Satu lagi kamera di belakang yaitu ultra wide angle dengan lensa 120 degree 13 mm. Aperture-nya f2.4. Nah, ini ada peningkatan dibanding ultra wide iPhone 12 karena sensornya yang agak lebih besar dari sebelumnya 1/3.4 inch. Sekarang jadi 1/3.6 inch. Pengaruhnya apa sih? Ya jadi lebih minim noise tentunya. Jadi malam hari pakai ultra wide cam, siapa takut? Overall dari segi kamera, kalau kalian beli iPhone 13 ini cukup berasa peningkatannya. Ada di semua sektor dibanding iPhone 12. UI-nya simple seperti biasa. Kalau mau ubah format setting video, sekarang udah ada di atas kanan. Mau ganti ke 1080p, ke 4K, ganti FPS, tinggal tap-tap aja. Nggak perlu lari ke menu settings, terus ke kamera, bla bla bla. Ada satu fitur tambahan yang baru tersedia di iPhone 13 juga nih guys, yaitu fitur cinematic video. Di sini objeknya bakal autofocus, ngeblur otomatis, ala-ala cinematic movie gitulah. Cuman ya blurnya itu artificial, bukan dari lensa. Gue sendiri ya belum pernah pakai sih buat konten. Paling keluhan gue adalah dari segi kamera, di iPhone 13 reguler ini nggak ada format RAW-nya buat ambil foto. Adanya cuma di versi Pro aja. Jadi kayak kurang flexibility aja gitu. Oke lah, kesimpulan yang bisa gue kasih buat kalian yang kepengen banget beli iPhone tapi budgetnya pas-pasan ya beli aja iPhone 13 reguler ini. Kalau uangnya masih kurang ya nabung dikit lah, karena ini emang bener-bener minimal iPhone yang bisa gue saranin di pertengahan 2024 ini dibanding iPhone 12 ke bawah. Dengan berbagai benefitnya tadi ya tentunya. Kekurangan yang paling berasa ya paling baterainya aja nih kurang gede. Emang Apple pelit banget deh ini. Kayaknya segini dulu ya pembahasannya. Kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ke kolom komentar. Jangan lupa support channel ini, subscribe and share, dan sampai ketemu di video selanjutnya.